Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini masuk semua ya. Oke. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Rasti pimpin kita dalam doa. Amin. Oke. Sebelum kita memulai praktek atau proses pembelajaran kita, mari kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan dinamis. Kita mulai dari kepala sampai kaki dengan hitungan 2 kali 8. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai atletik. Kemarin kita sudah belajar tentang tolak peluru dalam nomor pertandingan lempar. Sekarang kita akan belajar mengenai lari, khususnya lari estafet. Nah, ketentuan dalam pelari estafet, satu regu terdiri dari 4 orang. Jadi kalau kurang dari 4 orang, tim itu akan didiskualifikasi pada saat pertandingan. Sedangkan jarak untuk setiap pelari itu dari pelari pertama ke pelari kedua, jaraknya itu 20 meter. Begitupun dengan pelari nomor 2, 3, dan 4, jaraknya 20 meter. Di dalam lari estafet itu ada 2 start yang digunakan. Yang pertama start jongkok dan yang kedua start melayang. Start jongkok ini digunakan untuk pelari pertama, sedangkan start melayang itu digunakan untuk pelari kedua. Oke, terlebih dahulu saya akan mencontohkan bagaimana kita melakukan start jongkok. Bisa diperhatikan. Oke anak-anak, cara melakukan start jongkok itu di dalam lari estafet sama saja dengan start jongkok pada lari jarak pendek. Tetapi bedanya kita membawa tongkat. Nah, pertama-tama itu kita melakukan posisi siap. Nah, tangan kita itu dibuka begini, bisa diperhatikannya posisinya. Kemudian ini garis start. Kemudian posisi tangan kita itu kita letakkan di garis start. Kemudian di dalam start jongkok itu ada 3 aba-aba. Yang pertama bersedia, siap, ya, atau yaitu bisa digantikan dengan suara tembakan. Oke, saya contohkan pada saat bunyi bersedia, kita harus dalam posisi bersedia, meletakkan tangan di garis start. Siap, pada saat kita mendengar aba-aba siap, pinggul kita angkat ke atas. Pandangan tetap lurus ke depan. Pada saat dengar bunyi tembakan atau ya, baru kita lari. Bersedia. Siap. Ya. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang teknik memberikan tongkat dan bagaimana cara kita menerima tongkat. Yang pertama itu dengan up sweep atau memberikan tongkat dari atas. Nah, pada saat si pemberi memberikan tongkat, posisi tangan si penerima itu telapak tangannya
mengarah ke atas. Posisinya begini. Bisa dilihat anak-anak, posisi tangan mengarah ke atas. Oke. Sedangkan kalau downsweep, posisi tangan si penerima itu mengarah ke bawah. Oh, posisinya begini. Kalau sweep, telapak tangan mengarah ke atas. Kalau downsweep, posisi tangan mengarah ke bawah. Itu bagaimana teknik atau cara memberikan dan menerima tongkat. Sedangkan ada juga cara untuk menerima tongkat dengan cara visual atau kita melihat ke teman pada saat kita akan menerima tongkat. Sedangkan non visual, kita tidak melihat ke belakang atau tidak melihat teman pada saat kita menerima tongkat. Sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, minta tolong Sopati bisa bantu saya. Kami akan mencontohkan bagaimana cara atau teknik memberikan tongkat dengan upsweep, berarti dari atas. Oke, bisa diperhatikannya anak-anak. Posisi tangan harus mengarah ke atas. Sudah paham? Oke. Sedangkan kalau downsweep, posisi tangan itu mengarah ke bawah. Posisinya begini. Bisa dilihat. Posisinya begitu. Sudah paham semua? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti bisa kembali ke tempat ke teman-temannya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktekkan bagaimana cara melakukan lari estafet. Saya akan membagi berdasarkan nomor urut absen dari nomor 1 sampai 4 dan begitu seterusnya sampai semua mendapatkan giliran. Oke anak-anak, kita sudah mempraktekannya secara bersama-sama. Kira-kira masih adakah kesulitan yang dialami oleh anak-anak yang Oke anak-anak, kita sudah mempraktekkan bagaimana melakukan lari estafet. Kira-kira masih adakah kesulitan yang dialami pada saat melakukan lari estafet? Adakah yang ingin menceritakan kesusahan pada saat melakukan lari estafet? Oke, jika tidak ada, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Pendinginannya pendinginan statis. Kita mulai dari kepala sampai kaki dengan hitungan 2 kali 8. Oke anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang.